Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi tentang persamaan nilai mutlak dengan contoh soalnya yang sebagai berikut ya. Jadi kali ini kita akan bahas bentuk kalau misalnya si nilai mutlaknya itu punya ada dua nilai mutlak nih di kanan sama di kiri ya. Pokoknya punya dua nilai mutlak, jadi nanti penyelesaiannya diubah ke bentuk seperti ini. Ini bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, yang ini bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan, ya. Langsung aja ke contoh soalnya. Yang nomor 1, 2x dikurangi 3, kemudian kurang dari x ditambah 4. Oke, 2x dikurangi 3 ini sebagai fx. X ditambah 4 sebagai si gx ya. Nah, kan cara penyelesaiannya itu ini di sini si fx sama si gx dijumlah. Di sini si fx sama si gx-nya dikurang ya. Nah, kalau misalnya di bentuk yang nilai mutlak di sebelah kanan sebelah kirinya ada, kita tidak usah memperhatikan tanda persamaan yang ini nih. Jadi langsung aja tinggal 2x dikurangi 3, kan ditambah nih ya, fx ditambah gx, berarti 2x dikurangi 3 ditambah x ditambah 4. Tutup dulu. Kemudian fx dikurangi gx, berarti 2x dikurangi 3 dikurang, nah ini tutup dulu nih, dikurang x ditambah 4. Tutup lagi, kurang dari sama dengan 0. Oke, terus sampai sini. Nah, ini kita kaliin dulu nih ke dalam nih. Jadi 2x, ini kita tulis ulang lagi. Yang ini kita kalikan dulu. X dikali, negatif dikali X, negatif X. Negatif kali 4, negatif 4. Tutup kurung. Kurang dari sama dengan 0. Sampai sini kita deketin yang punya X, kita deketin yang nggak punya X. 2x pasangannya di sini siapa? Temenannya sama si X, berarti 2x tambah X. Negatif 3 pasangannya atau temennya sama si 4. 3x tambah 4. Kemudian yang ini 2x sama si negatif X. Terus negatif 3-nya sama si negatif 4. Kurang dari sama dengan 0. Kita hitung. Ini berapa hasilnya? 3x. Ini hasilnya berapa? Min 3 tambah 4 tambah 1. Positif 1 ya. Kemudian 2x dikurangi x jadinya x. Negatif 3 negatif 4 jadinya negatif 7. Kurang dari sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 3x ditambah 1 kan sama dengan 0 nih. 3x sama dengan, ini pindah, min 1. Berarti x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Kalau yang ini, x min 7 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 7. Kita punya x sama dengan negatif 1 per 3. Dan x-nya sama dengan negatif 7. Sudah selesai belum? Belum. Sekarang dilihat dulu nih. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, bisa dengan menggunakan bilangan agaris bilangan, atau bisa juga dengan gini nih. Jadi kalau misalnya lihat nilai tanda akhirnya itu kan kurang dari sama dengan. Kalau yang kurang dari sama dengan, berarti nanti hasil akhirnya itu adalah x-nya ada di tengah-tengah nih. Ya. Kalau misalnya dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti dia nilai x-nya itu x kurang dari apa tuh? Atau x lebih dari berapa? Gitu ya. Karena di sini tanda akhirnya itu kurang dari sama dengan, jadi himpunan penyelesaiannya x di mana cari yang lebih kecil ini. Karena x-nya kurang dari sama dengan, berarti x-nya kan tengah-tengah nih. Nah, tulis. Berarti di sini 1 per 3, di sini 7. Gini. Bisa? Bisa ya? Selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Seperti biasa, ini adalah si fx, ini adalah si gx. Ditambah dulu, kemudian dikurang. Berarti fx-nya
X dikurangi 2 ditambah GX-nya 2X ditambah 1. Ya. Kemudian sebelahnya dikurang. Fx-nya X dikurangi 2 dikurang. Nah, ini dalam kurung dulu. 2X ditambah 1. Tutup. Kurang dari 0. Seperti biasa kita kalikan dulu ke sini nih, si negatifnya. Yang lain tulis ulang. X dikurangi 2 ditambah 2X ditambah 1. Kemudian X dikurangi 2, negatif dikali 2X, jadinya negatif 2X, negatif dikali 1, jadinya negatif 1. Sampai sini kita deketin yang sama-sama punya X, sama-sama nggak punya X. Jadi, X ditambah 2X dikurangi 2 atau min 2 ditambah 1. Kemudian, X temannya sama sih negatif 2 ya. X min 2X negatif 2 sama negatif 1 berarti negatif 2, negatif 1. Kurang dari 0. Kita hitung. X tambah 2X, 3X. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Kemudian, X dikurangi 2X, min X. Negatif 2, negatif 1 jadinya negatif 3. Kurang dari 0. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya sama aja. Ini kan pindah nih, jadinya 1/3 ya. Berapa nilai? Oh, sebentar. Oke. Sampai sini, lihat dulu nih, apakah nilai X-nya sudah positif semua? Kalau misalnya ada X-nya yang kalau misalnya ada nilai X-nya yang belum positif, jadi nilai si negatif ini kita keluarin nih. Kita keluarin, ini juga ikut nih nilai X-nya. Nilai negatifnya juga keluar. Jadi kalau misalnya tadinya negatif jadi positif, tadinya positif jadi negatif. Berarti di sini negatifnya keluar nih. Jadi X, ini kan tadinya negatif jadi positif 3. Kalau misalnya dikaliin sama aja, negatif kali X, negatif X. Negatif kali 3, negatif 3 sama ya. Ini depannya tulis ulang, 3X dikurangi 1. Kurang dari 0. Kalau misalnya di sininya ada tanda negatif, berarti ini mereka harus dikaliin lagi sama tanda negatif 1. Harus dikali lagi negatif 1. Ini Ibu nulisnya negatif 1 gini aja ya. Oke. Berarti, jadi tinggal 3X dikurangi 1. Nah, negatif ini dikali sama negatif yang ini kan jadinya positif. Jadi, nggak ada lagi nih nilai negatifnya. X ditambah 3. Nah, kalau misalnya perkalian ada dikali negatif, ini tandanya jadi berbalik. Tadinya kurang dari, jadi lebih dari. Kalau misalnya tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Gitu ya. Berarti X-nya di sini sama dengan 1/3. Di sini X-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita lihat lagi. Tandanya lebih dari. Kalau misalnya dia lebih dari, berarti penyelesaiannya nanti jadinya X kurang dari berapa atau X lebih dari berapa, gitu ya. Dilihat dari yang lebih kecilnya dulu. Di sini yang lebih kecil siapa? Negatif 3 atau 1/3? Yang lebih kecil adalah si negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X-nya, nih, himpunan penyelesaiannya ini. Bentuknya. X di mana X-nya kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 1/3. Selesai. Lanjut nomor 3. Tanda mutak 2 min X lebih dari 2X dikurangi 1. Ingat, dia ini sebagai Fx, 2X min 1 sebagai Gx ya. Ini cara mengerjakannya, ingat, Fx-nya ditambah dulu sama si Gx. Kemudian Fx-nya dikurang sama si Gx. Ya. Lebih dari 0. Siapa si Fx-nya? Fx-nya adalah 2 min X. Siapa Gx-nya? Ditambah 2X dikurangi 1. Selanjutnya, Fx-nya 2 dikurangi X dikurang 2X dikurangi 1. Lebih dari 0.
Kita kalikan dulu sih negatifnya, yang lain tulis ulang. 2 dikurangi X, negatif dikali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 1 berarti positif 1, lebih dari 0. Kita dekatkan yang punya X. Negatif X sama 2X. Kalau misalnya mau dihitung langsung juga boleh. Min X tambah 2X, 2 sama negatif 1. Positif 2 dikurangi 1. Ini teman-teman ya. Min X, min 2X, 2 ditambah 1 lebih dari 0. Dihitung dulu, jadinya negatif X ditambah 2X, jadinya X. Ya, 2 dikurangi 1, positif 1. Kemudian, negatif X, negatif X dikurang 2 jadinya negatif 3X. 2 ditambah 1 jadinya positif 3. Lebih dari 0. Lihat lagi, si X-nya ada nggak yang nilai negatif? Ada kan ya nih, si 3X kan? Maka si negatifnya ini harus kita keluarin. Jadinya negatif 3X. Nah ini juga ikut berubah nih. Tadinya positif jadi negatif 3. Kalau misalnya dikalikan, sama aja nilainya dengan yang di atas. Negatif kali 3X, negatif 3X. Negatif kali positif 3, negatif kali negatif 3, hasilnya positif 3. Yang di depannya kita tulis ulang. Ini perkalian ya. Jadi, nah kalau misalnya ada tanda negatifnya nih, salah satunya berarti ini harus dikalikan dengan negatif 1. Jadi, supaya apa? Supaya si negatifnya ini yang di sini hilang. Jadinya, X ditambah 1, terus 3X dikurangi 3. Nah, kalau misalnya dikalikan dengan negatif 1 atau negatif, berarti tandanya berbalik. Tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Sehingga ini nilai X-nya adalah negatif 1. Yang ini nilai X-nya berapa? Coba kita hitung. 3X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan, ini pindah jadi 3. X sama dengan 3 bagi 3, 1 ya. Kita dapat 1 dan X sama dengan negatif 1. Berarti kita tentukan himpunan penyelesaiannya dari mana? Dari tanda terakhirnya. Tanda terakhirnya itu adalah kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, berarti himpunan penyelesaiannya nanti adalah si X-nya ada di tengah-tengah. Gitu. Yang ini diisi yang lebih kecil, yang ini yang lebih besar. Siapa yang lebih kecil? Nilainya negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Kan di tengah-tengah nih X-nya ya. Kita siapin dulu deh. X-nya kurang dari negatif 1 kurang dari X, kurang dari 1. Gitu ya. Ini yang lebih kecil tadi negatif 1, ini yang lebih besar adalah 1. Ini dan ini. Oke? Oke, untuk soal yang nomor 4. Ini, mana? Bentuk ini, si 2 ditambah X-nya ini bisa kita pindahin dulu ke atas. 2 plus X-nya bisa kita pindahin dulu ke sini. Ya, jadi nanti dikali dulu sama si 4. Jadi, 3 dikurangi 2X, masih tanda mutlak. Kurang dari sama dengan 4 dikali 2 ditambah X. Ya, di sini si 4-nya bisa dikaliin dulu sama si 2 plus X-nya. Jadi, 3 dikurangi 2X, kurang dari sama dengan 4 kali 2, 8. 4 kali X, jadi positif 4X. Siapa fx-nya? Fx-nya adalah si 3 min 2. Gx-nya siapa? Gx-nya 8 tambah 4X. Ingat, si menyelesaikannya si fx ditambah si gx. Kemudian fx-nya dikurang gx. Ya, ini kurang dari sama dengan 0. Oke, fx-nya adalah 3 dikurangi 2x ditambah 8 ditambah
X. Tutup. Kemudian 3 dikurangi 2X dikurang sama 8 ditambah 4X. Nah, kalau pengurangan ingat harus ditutup kurung dulu. Tandanya sesuai dengan soal, yaitu kurang dari sama dengan 0. Kita kalikan dulu yang negatif ini. Negatif kali 8, negatif dikali 4X. Jadi, yang ini kita tulis ulang. 3 dikurangi 2X ditambah 8 ditambah 4X. Kemudian 3 dikurangi 2X, negatif kali 8, negatif 8, negatif kali 4X, negatif 4X. Kurang dari sama dengan 0. Sampai sini kita deketin yang sama-sama punya X. Jadi, negatif 2X ditambah 4X, 3 ditambah 8, positif 3 ditambah 8. Kemudian, negatif 2, negatif 4, si 3 sama si 8. Kalau di depannya nggak ada tanda negatif, berarti dia nilainya positif ya. Oke, dihitung. Negatif 2 ditambah 4. Jadinya 2. 2 apa? 2X. 3 tambah 8. Berarti 11 ya. Kemudian, negatif 2, negatif 4. Negatif 6. X. 3 dikurangi 8. Negatif 5. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian, nah, lihat lagi. Di sini, yang punya X itu ada nggak yang nilai negatif? Ada kan ya? Si 6X ini nilainya negatif kan ya? Nah, kalau misalnya ada yang nilainya negatif, berarti si negatifnya ini harus dikeluarin dulu. Negatif. Terus ini jadinya 6X. Ini jadinya tadinya negatif ikut, jadinya positif ya. Supaya apa? Supaya kita mau mengasumsikan yang ada di sebelah sini ini positif semua. Jadi, si negatifnya keluar, nanti kita kalikan dengan negatif lagi. Gitu ya, supaya ngilangin si negatif yang ini nih. Yang ini kita tulis ulang. Nah, karena ada tanda negatif nih yang ini perkalian. Berarti dikali sama negatif 1. Ya. Jadi 2X ditambah 1. Nih negatif kali negatif positif kan? Jadi hilang deh. 6X tambah 5 kurang dari sama dengan 0. Tar dulu. Ini bukan kurang dari sama dengan 0. Tapi karena dikali negatif 1 jadinya lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sini kita cari nilai X-nya. Jadi, yang ini nilai X-nya sama dengan negatif 11 per 2. Yang ini nilai X-nya sama dengan negatif 5 per 6. Ya. Menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita cek tadi tanda terakhirnya kan lebih dari sama dengan, berarti nanti himpunan penyelesaiannya bentuknya ini ya, atau X lebih dari, ya. Cek dulu yang lebih kecil siapa nilainya nih, negatif 11 per 2 atau negatif 5 per 2. 11 bagi 2 kan 5 ya, 5, sekian. 5 dibagi 6, 0, berarti ini negatif 5, sekian. Ini negatif 0, berarti yang lebih kecil siapa? Yang ini kan, ini lebih besar. Ini negatif 5,5. Yang satunya lagi negatif 0, berapa? 8 ya. Ingat kalau tanda negatif itu semakin dia besar berarti nilainya semakin kecil ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya sama dengan X di mana, nah ini nih himpunan penyelesaiannya bentuknya X kurang dari negatif 11 per 2 atau X-nya lebih dari negatif 5 per 6. Oke? Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.